Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di konten kali ini ya, bareng aku Sonana Rohman. Oke, di kesempatan kali ini mau ngebahas tentang yang namanya not living in the dream. Oke, tapi sebelumnya aku mau sampaikan adalah terkait banyaknya orang-orang yang benar-benar mengidamkan suatu utopia di mana mereka itu ingin hidup dalam mimpinya. Artinya mereka punya mimpi A, let's say A gitu kan, dan dia pengen menjalani hidup sesuai dengan mimpi mereka A tadi gitu loh. Yang punya mimpi terkait let's say berkarir di dunia politik misalnya gitu. Dia menjalani hidup ya erat kaitannya dengan perpolitikan seperti itu. Atau mereka yang punya mimpi sebagai CEO suatu perusahaan, terus dia hidup di suatu proses di mana dia sedang menuju menjadi seorang CEO, atau bahkan dia udah jadi CEO gitu loh. Ya, banyak orang yang mengidamkan hidup seperti itu. Nggak salah sih, banyak orang yang juga udah, jadi nggak hanya mengidamkan, tapi emang udah berada di tracknya gitu loh. Dan mereka keep on the track dengan itu semua, which is good. Tapi fenomenanya adalah ya banyak orang juga yang nggak seperti itu. Artinya banyak orang malah hidup di distopianya gitu loh. Tidak hidup dalam mimpinya. Mereka punya mimpi B, tapi ternyata hidup yang mereka jalani adalah tentang C, D, bahkan Z, yang mana itu jauh sekali gitu loh. Nah, ya emang sayang ya, hidup cuma sekali, tapi menjalani hidup tidak sesuai dengan impiannya atau keinginannya itu, atau tujuannya. Ya sayang sekali gitu loh. Tapi perlu dicatat, itu bukan suatu kerugian gitu loh. Kalau dibilang jujur adalah ya untuk saat ini, untuk sementara ini juga aku nggak living in the dream gitu loh. Aku harus merantau ke Australia gitu kan, dan hari-hariku di sini juga sedikit jauh lah ya, bukan sedikit atau jauh ya, literally nggak sesuai dengan plan gitu atau goals hidup atau impian. Aku menjalani pekerjaan yang jauh dari impianku gitu karena suatu keadaan, sehingga secara terang-terangan aku bisa katakan itu tadi, bahwasanya I'm not living in my dream gitu. Aku sebelumnya berusaha untuk nulis, jadi penulis gitu kan. Ternyata di suatu momen aku nggak bisa di situ gitu loh. Ya ini sebenarnya excuse ya gitu loh. Aku pernah sampaikan di video atau di konten sebelumnya adalah sebenarnya bisa gitu loh, menjalani dua hal secara bersama, dalam artian mimpi dan juga kerjaan yang literally bukan dengan mimpi kita, sebenarnya bisa banget gitu loh. Ada cara mainnya lah selain gitu. Aku pernah sampaikan itu. Jadi aku sekarang excuse istilahnya kayak gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Tapi yang aku jalani sekarang selain menjalani pekerjaan yang bukan aku banget gitu. Di sela-sela itu, lebih spesifiknya di malam hari, ya tetap aku berusaha untuk nulis gitu loh. Merampungkan buku yang udah aku mulai tulis gitu, atau nggak bikin cerpen seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang hidupnya
tidak sesuai dengan mimpi gitu. Sebenarnya itu no worries banget ya. Karena not living in the dream itu bukan suatu mistik gitu loh, atau big issue. Bagi kalian yang pasrah terkait keadaan kalian yang not living in the dream, ya that's fine gitu. Patut disyukuri gitu loh. Hidup seperti apapun itu patut disyukuri. Berusaha bersyukur gitu. Kecewa oke, tapi langsung mengadu aja ke yang maha kuasa, dalam artian ya curhat aja langsung ke Allah gitu loh, ya kan. Perbaiki hubungan gitu dengan Allah di setiap kali ibadah, sholat gitu, atau ibadah apapun juga, ya kembalikan lagi ke Allah SWT gitu. Di situ meskipun kita nggak hidup dalam mimpi kita, banyak hal yang bisa kita pelajari seperti itu. Jadi ketika kalian pasrah hidup di suatu hal dimana itu jauh dari mimpi kalian, ya patut disyukuri dan dinikmati itu juga. Tapi bagi kalian yang konteksnya adalah meskipun not living in the dream tapi mau mengusahakan mimpi, itu juga bagus sekali gitu loh. Sebagaimana yang aku lakukan sekarang gitu, meskipun aku terseok-seok gitu kan di sini karena keadaan lah ya, tapi aku berusaha invest waktu untuk yang namanya tetap menulis, bahkan bikin konten kayak gini gitu loh. Nah, tapi sebelumnya memang bagi kalian yang ingin memperjuangkan mimpi meskipun gitu kan not living in the dream, patut untuk mengevaluasi gitu diri kalian sendiri gitu kan. Evaluasi apa yang bisa kalian evaluasi gitu kan terkait pola hidup kalian, atau bahkan evaluasi terkait tujuan kalian itu sendiri, evaluasi diri sendiri, evaluasi rencana gitu, planning kalian. Semuanya dievaluasi, apa sih problemnya, apa sih potensi, apa sih kesempatan yang bisa kalian dapatkan gitu loh di hidup yang bukan kalian banget, seperti itu. Setelah evaluasi, dapetin data-datanya gitu kan, informasi-informasi atau fakta-fakta gitu kan, terus jadikan itu sebagai formula dalam rencana kalian untuk lebih realistis menggapai mimpi gitu loh. Kalian tidak hidup di mimpi kalian gitu, melakukan sesuatu yang jauh berbeda, jauh tidak sama sekali menuju track impian kalian. That's fine gitu. Tapi pasti ada jalan tikusnya, istilahnya kayak gitu, atau enggak bahkan ada jalan pintasnya gitu, atau apalah terserah itu namanya, dimana kalian bisa tetap untuk mengusahakan mimpi kalian. Pasti ada kok gitu. Nah, apa yang aku lakukan adalah aku mencoba mengevaluasi diriku. Pola-polaku kerja seperti ini gitu kan. Dan aku temukan bahwasanya memang aku harus investasi waktu di malam hari atau bahkan di weekend gitu kan, untuk setidaknya menulis gitu. Ya, maka dari itu ya kenapa kok nggak publish buku ketiga, itu juga salah satunya aku kemarin excuse banget fokus bekerja aja gitu kan. Nah sekarang nggak pengen kayak gitu, adalah setelah aku evaluasi, aku planningkan di malam hari atau nggak di weekend, at least aku nulis entah itu satu paragraf gitu kan, atau satu halaman gitu kan, nggak muluk-muluk langsung satu bab, nggak seperti itu. Sedikit demi sedikit, artinya seperti itu. Jadi planningku ya setelah di malam hari, setelah kerja gitu, jika mampu ya aku tulis satu paragraf, atau kalau paling minim banget ya satu kalimat, seperti itu. Di weekend pun juga sama. Nah itu hal yang aku lakukan, yang lebih konkretnya gitu, atau lebih realistisnya. Cuma
satu hal lagi yang aku imbuhi dalam diriku ketika not living the dream tapi mau mengusahakan mimpi adalah it's okay to go slowly gitu loh. Kalian pun juga aku sarankan punya mindset seperti itu. It's okay to go slowly. Gak harus cepet-cepet banget kok. Karena notabene kalian itu melakukan suatu hal yang jauh gitu dari mimpi kalian gitu loh. You're not living in your dream. So that's why banyak sekali problem gitu loh. Atau bahkan excuse yang lain gitu. Sehingga untuk mengejar mimpi itu gak bisa langsung cepet. Artinya butuh proses yang jauh lebih berat lagi. So that's why it's okay to go slowly. Slowly but surely. Seperti itu. Perlahan tapi pasti. Ya kalau mau mimpi, let's say kayak aku tadi nulis ya terkait jadi penulis atau enggak publish buku adalah ya satu kalimat atau enggak satu paragraf dikala ada waktu untuk menulis. Seperti itu. Bagi kalian yang mungkin gituan mimpinya adalah bangun bisnis misalnya gitu, dimulai dari apa dulu gitu kan, misalnya belajar kah atau enggak bikin konten-konten sederhana gitu kan. Kalau enggak ya apa ya, misalnya jualan online dulu sebelum buka gerai toko dan seterusnya gitu, atau enggak memperkaya diri dan seterusnya lah gitu lah, dalam artian ilmu ya, atau enggak pengalaman tanya-tanya diskusi dan seterusnya, atau enggak coba cari tim dulu dan seterusnya. Ya jadi yang terpenting di akhir itu adalah ya mindset terkait it's okay to go slowly. Nggak harus cepat, nggak harus buru-buru gitu loh. Dan jauh lebih realistis lagi jikalau kita go slowly ya menurutku. Seperti itu biar kita bisa lebih fokus dan bisa lebih wise lagi dalam memanajemen waktu dan juga manajemen aktivitas kita gitu di setiap minggunya atau bahkan setiap hari. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Fokus dari konten kali ini adalah sebenarnya terkait ketika kita nggak bisa hidup dalam mimpi kita, pilihannya ada dua gitu. Kalau mau pasrah, it's okay, bersyukurlah gitu dan nikmati itu. Tapi kalau kalian not living the dream-nya tapi mau mengusahakan mimpi kalian, ya evaluasi dulu. Setelah itu planning kan yang jauh lebih realistis lagi. Selanjutnya bangun mindset terkait it's okay to go slowly. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.